kenapa senyum-senyum gitu Ron? Kayaknya happy banget. Iya, oh my god. Mulai deh si dramatisir satu Oh ini. shit. Dit, shit. gue Nggak kemarin boleh. Iya. gue kemarin ketemu Red Velvet. Oh lu ini nonton yang Trans TV itu? Enggak nonton yang di BSD. Jadi kan awalnya emang gue pengen nonton ke BSD nih. Tapi pas gue mau berangkat itu tuh hujan deras banget dong di kosan gue. Akhirnya gue tuh kayak baru 10 meter dari kosan. Akhirnya tuh balik lagi buat balik ke kosan dan gue nunggu hujan reda. Niat gue tuh kan emang pengen nunggu hujan reda kayak entar lah sorean gue berangkat gitu. Gue ketiduran dong sampai Isa. Berarti emang lu gak dijodohin sih? Iya, jadi kan kayak harusnya kan gue berangkat jam 4 sorean gitu karena gue udah pesen hotel di BSD demi buat gue bisa pulang dari nonton tuh langsung nginep di situ aja, besok pagi gue balik ke Jakarta gitu kan. Terus gue ketiduran dong dari jam sampai jam 7 malam yang kayak temen gue udah WhatsApp, lo udah di mana? Gue udah di lokasi kayak gitu-gitu. Terus gue nggak bales kan, dan karena gue udah males banget kayak ya udahlah ya, udah jam 7 nggak mungkin nih gue ke BSD karena kan dari Warung Buncit ke BSD kan lumayan jauh, bisa kayak sejam gitu kan. Lagi pula kemarin itu macet banget karena banyak banget acara itu ya. Banyak banget acara juga di daerah-daerah sana kan. Akhirnya gue ngeliat di Google Maps tuh kayak merah naik motor itu merah banget kayak 1,5 jam, udahlah bye, hopeless. Tapi sebelum gue tidur gue tuh udah kayak bersumpah ke diri gue sendiri kalau besok gue harus bangun pagi dan gue harus ke FX karena di FX kan kita udah tahu nih ada kantor SM Entertainment Indonesia kan. Dan ternyata gue ketemu Red Velvet di situ dong. Emang itu lu tahu dia di FX itu enggak, jadi official apa insting aja? Itu insting bener-bener yang kayak gue yakin nih mereka pasti akan ke FX dan beneran. Dan itu pertama kalinya gue ngelihat Irene dari dekat dan oh my god, gue kan kayak nggak bawa apa-apa ya, nggak bawa perintilan kamera tele gitu, nggak bawa kayak fansite, nggak bawa perintilan segala macam kayak fanboard apa segala macam. Tapi gue tuh ngerasa kayak kok ini kayaknya nggak seru banget deh kalau gue nggak nunjukin sesuatu ke dia gitu. Gue pengen ngasih lihat dia biar dia notice ke gue. Kan gue punya 2 handphone. Akhirnya handphone yang satu itu gue search gif-nya Irene yang gue terus gue nemu gif yang lucu banget yang lihat dia lagi kayak kiss bye gitu, yang kayak flying sempat kiss. Viral gue tahu kiss bye kayak gitu. Flying kiss gitu. Terus pas dia baru keluar dari ruangan setelah dia masuk ke dalam kantornya, dia ngelihat gift gue itu dan dia ngasih flying kiss ke gue. Oh my god, apakah gue delu? Tapi videonya ada. Sih. Tapi videonya ada di Instagram gue dan setiap kali gue perhatiin video itu matanya itu ngelihat ke kamera handphone gue gitu loh. Lu mah delu aja, dasar fans K-pop emang gitu. Enggak delu ya. Tapi pas lu ngintilin si Red Velvet itu enggak ngintilin. Aku enggak ngintilin, gue cuma nungguin. Kesannya kayak jahat banget ngintilin. Pas nungguin Red Velvet di FX itu rusuh nggak? Kan lo dorong-dorongan gitu. Ternyata enggak loh. Gue juga kaget karena gue pernah nonton konser EXO beberapa kali di Jakarta kan, yang sampai Chanyolnya tuh ngomong yang kayak mundur, jangan terlalu dorong-dorongan gitu kan, karena emang rusuh banget. Tapi yang kemarin gue ke FX itu gue amazed sih sama Revolve Indonesia, soalnya mereka bener-bener yang kayak nurut aja gitu. Nah soalnya dikasih pembatas gitu nggak? Iya dikasih. Awalnya enggak. Awalnya gue tuh mepet banget sama kaca kantornya kan. Tapi abis itu satpamnya kayak ngasih pembatas gitu supaya kita nggak nempel kaca. Nah kebetulan juga kemarin itu ada kayak koordinatornya gitu dari SM Indonesianya sama dari Revolve Unionnya. Jadi mereka yang ngasih yang kayak pokoknya aba-aba dari gue ya, kalau misalkan teriak boleh teriak, kalau misalkan lagi nggak boleh berisik yang kayak gitu-gitu. Dan mereka nurut. Dan semuanya nurut, dan gue sebagai orang yang udah tua bangka tiba-tiba ada di antara anak-anak itu kan kayak masih yang remaja-remaja iya, kayak misalkan 19-20 lah, bahkan mungkin ada yang masih 17 something gitu kan. Jadi kayak ngerasa wah I feel safe around these people gitu, soalnya ngerasa kayak nggak perlu takut didorong-dorong. Walaupun pasti beberapa kali kayak yang di belakang jangan dorong-dorong ya, kasihan yang di depan. Tapi nggak separah gue itu. Di depan gitu. Nggak separah kayak waktu Gfriend yang dorong-dorongnya sampai ngebuka sampai batal itu enggak. Dan itu berjalan lancar banget, dan kita dari luar ngeliatin mereka di balik kaca itu kayak oh my god, Irene so beautiful. Dan Wendy, kalau kata teman gue, Wendy cuma pakai gitu doang. Iya, kayak tank top gitu. Iya, kayak cantik banget sumpah, demi Allah. Ternyata fansnya itu nggak selamanya brutal ya, fans Indonesia. Nah, mereka betul. nggak seperti anggapan orang-orang yang orang-orang di luar fans K-pop ya. Iya, di luar fans K-pop kan selalu beranggapan ini fans K-pop paling rusuh, bocah-bocah, anak kecil susah diatur. Ternyata nggak semuanya kayak gitu ya. Sebel juga ya kalau misalkan ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Tapi udah jadi stereotip nggak sih sebenarnya kalau hal-hal yang kayak gitu? Stereotip itu udah pasti ada, dan tapi stereotip itu nggak semuanya datang dari non K-pop gitu ya. Iya, nggak semuanya yang dipikirkan yang bukan fans K-pop itu
benar adanya. Betul, Tapi betul, memang betul, ada betul. beberapa sebagian, tapi nggak bisa lo menyamaratakan stereotip itu. Nah, di episode kekoreaan Waduh. yang kali ini di episode Keren 6 juga nih. kita bakal ngebahas segala tetek bengek soal stereotype fans K-pop atau K-pop dari sudut pada pandang umumnya. non fans K-pop atau juga bahkan dari sudut pandang fans K-pop itu sendiri. Pokoknya all about stereotype akan kita bahas di episode 6 kali ini. Mungkin sebagai awal kita mulai dari stereotip di Kaskus kali ya. Iya. Kita udah pernah bahas sih sebenarnya di Iya, episode 1 iya. waktu kita Kalau baru kita mulai nyinggung, waktu kita baru mulai podcast kekoreaan ini kita sempat menyinggung kalau Kaskus itu bisa dibilang sering banget kita Gue merasa Kaskus ini komennya agak Kaskuser tepatnya. Kaskuser. Walaupun tidak semuanya, enggak tapi semuanya, tapi ada orang-orang yang selalu seperti itu. rese banget deh pokoknya. Ada aja yang kalau ada ada thread tentang K-pop, bilang-bilangnya ngapain dengerin musik K-pop plastik gitu. Iya, Waduh. terus apaan sih cowok-cowok apa banci, Iya, banci. yang kayak Aduh. gitu. Kita pernah bahas ini di episode 1 dan itu kita benar-benar kayak misu-misu banget. Buat yang belum dengerin silahkan dengerin episode 1-nya dulu. Selain di Kaskus Podcast, kita juga sekarang udah di Spotify. Wih. Tapi baru 3 episode ya Ron ya. Iya, nanti kita akan update di situ juga. Kan gue menganggap kalau kaskuser yang seperti kaskuser yang suka ngomongin K-pop banci lah atau ngomongin K-pop plastik, gue beranggapan mungkin mereka tuh kurang hiburan atau mungkin nggak maksudnya ngatain sih kurang berpendidikan. Jahat. Iya, gue merasa mungkin dia mainnya kurang jauh gitu. Oke, benar. ya. Terus tapi ternyata stereotip yang seperti itu ternyata nggak cuman kaskuser doang, termasuk kayak yang lagi rame nih Ron yang sempat di Twitter. Oke. Si Cinta Laura. Cinta Laura ya. Ya dia tuh mungkin nggak agak stereotip nggak sih jatuhnya. Jadi tuh dia ngeposting di Insta Stories-nya kayak jadi ada gambar when I was in school boys be like, ada foto cowok-cowok maco, cowok-cowok kekar, di bawahnya now boys are like, itu fotonya BTS yang iklan kosmetiknya gitu. Jadi seakan-akan kok zaman dulu sukanya maco-maco. Mocha-mocha. Iya, terus dia bilang what's happening in the world gitu. Seakan-akan standar standar cowok selera cowok perempuan tuh berubah dari yang maco ke yang feminim. flower boys. Padahal gitu yang nggak ya. tahu BTS tuh juga ada yang berotot gitu, si Jinnya gitu. Jimin kali. Jimin ya? Jin juga ya kan badannya gede gitu. Enggak, Jin mah tinggi-tinggi biasa aja Prince. Iya ada Jimin, Jungkook. Jongkok ya. Iya di situ. Nah udah tahu menyenggol suatu fandom yang paling besar nih. Jadi si Cinta Laura itu kayak dikritik. Iya. Kalau kata anak K-pop dibash kayak seorang Cinta Laura yang kuliah di universitas luar ternyata masih memiliki pola pikir yang seperti ini gitu loh. Jadi bener-bener. padahal stereotip feminimnya itu kan cuman citranya aja gitu. Cuman citranya aja nggak sih lo merasa kan namanya juga iklan kosmetik pasti dia dibuat tampil secantik mungkin kan si BTS-nya. Kenapa dia bisa mempunyai kayak seakan-akan dia kayak close minded gitu kalau menurut orang-orang. Iya. Tapi gara-gara dikritik itu dibales lah sama si Cinta Laura. Aduh bahasa Inggris nih Ron. Bacalah. Surprised with people's reaction over my previous post. I think everyone has the right to say what they want. To those who love K-pop, good for you. Jadi dia merasa ini opini gue, kenapa gitu. Tapi dia tetap di bash, ujung-ujungnya dia minta maaf lagi sih. Ini salah satu contoh aja bahwa stereotipnya tuh lama-lama bergeser nggak sih? Nggak cuman untuk gimana ya bahasa gue, kayak orang-orang beranggapan kalau cowok feminim itu atau yang suka make up kayak orang K-pop tuh salah dan selalu dikatain banci. Itu ya pandangan masyarakat padahal kan mereka kalau off camera ya make upnya kan dilepas ya, suka nggak pakai make up. Betul. Itu tuh cuman untuk untuk shoot untuk estetika aja. Padahal aslinya mereka juga nggak sering make up, tapi skincare emang iya karena emang Korea kan bagus make upnya. Dan karena mereka selebriti juga sih kalau menurut gue, mereka wajar menjaga diri mereka. Dan kalau misalkan mungkin kalau melihat dari konteks yang kita lagi ngomongin Cinta Laura ini, kalau menurut gue dia sendiri sebenarnya nggak terlalu aware sama industri hiburan di Korea secara umum kali ya, secara luas karena
Makeup tuh biasa banget. Dan karena sekarang nih orang-orang lagi ngebahas BTS, jadi kalau misalkan kita nyebut K-pop pasti BTS gitu. Kayak Iya. zaman-zaman dulu lah Iya. kita nyebut K-pop pasti Super Junior gitu. Padahal di Super Junior kita punya Choi Siwon yang udah kurang Iya, berotot iya. apalagi Iya, coba. Terus ada Kim Jongkook yang udah segede apa Iya, itu iya. badannya gitu kan. Maksudnya secara di industri tuh nggak semua selebriti Korea tuh feminin gitu maksud Iya, gue. iya. Nggak semuanya mereka iklan kosmetik atau Udah pasti misalkan mereka banci atau misalkan mereka nggak gay gitu. semua juga Heeh. mereka tampil terlalu ya dalam tanda kutip cantik gitu karena ya tergantung juga sih orangnya siapa. Karena kayak misalkan aktor-aktor yang maco juga banyak. Kalau misalkan lo lihat kayak siapa Kim Byung Hun, Sonu. Sonu misalnya Iya, ya kan. Wono. Terus siapa lagi ya zaman-zaman kalau aktor gitu-gitu kan kayaknya banyak banget kayak Lee Min Ho, Kim Woo Bin gitu kan. Iya. Ya mereka bisa aja jadi bintang kosmetik tapi mereka tetap maco gitu kayak. Terus nggak- juga nggak masalah feminin maco ini tuh sempet tuh disinggung sama gue nggak tahu siapa yang sempet viral. Lu sempet nge-komen juga kok Ron yang dia bilang, ini ya selera anak zaman sekarang. Yang NKRI itu ya. Iya. Gue nggak tahu dia itu siapa yang Katanya dia habis patah hati tuh, ditolak sama cewek K-pop katanya. Dia bilang kalau wah ini tuh udah the end of the world, kenapa cewek-cewek zaman sekarang tuh lebih suka cewek-cewek feminim. Terus dia kasih lihat foto Ren West, terus tuh ada ada Suga Nih, BTS. tapi gue mau nanya deh sekarang, gue mau nanya sama lo sebelum kita lanjut lagi ke poin yang selanjutnya ya, sebelum kita lanjut lagi. Maksud gue, lo sebagai cewek gitu ya, lo sebenarnya kalau gue lihat kan idola-idola lo ini sekarang ada dua, Sonu sama Wonho nih, yang dua-duanya sebenarnya bisa dibilang agak ya mereka maskulin. flower boy juga Flower boy. menjaga penampilan wajah mulus lalala lili iya, tapi mereka pada saat yang sama juga muscular gitu, mereka juga berotot gitu. Jadi sebenarnya lu tuh suka yang kayak gimana sih, Dit? Apa sih? Oh ini. Kalau kita lagi konteks lakinya. Cinta Laura nih, tipe laki yang sesuai Instastory Cinta Laura, yang old times atau yang nowadays gitu. Kayak gue campur lah setengah-setengah. Balik lagi tergantung gue ngeklik kali ya, tergantung gue gue sebenarnya nggak ada standar. Harus berotot, dia harus harus flower Maskulin, boy, harus harus flower, yang oke. cantik kayak Cha Eun-woo. Nggak ada. Balik lagi gue tergantung mungkin tergantung apa ya? Hati. Iya, kebalik lagi. Tapi kalau misalkan lo dibilang maksudnya apa namanya konsep maskulin itu sendiri, apakah orang yang maskulin itu harus berotot? Enggak juga sih. Enggak ya? Enggak, kalau menurut gue enggak. Oke. Balik lagi sebenarnya Wononya sendiri sih Jadi Wono ya, nih. enggak misalnya kayak Wono tuh selalu disebut sebagai cowok-cowok maskulin dengan ototnya. Tapi Wono sendiri nggak suka dengan stereotip maskulin itu, kayak menurut dia nggak nih gue karena suka aja, gue nggak mau dibilang karena maskulin, karena pengen dibilang maskulin. Gue suka olahraga, rajin nge-gym ini karena dia workout. murni untuk biar sehat aja. Gitu. Itu pandangan Itu menurut- fans iya, sih. menurut- Jadi menurut Mon Bebe, Iya kan, jadi tidak bucin. mungkin menyalahkan idolanya sendiri. Nah, itu juga salah satu stereotip kan. Karena kadang-kadang ada beberapa fans yang misalkan, oke, gue EXO-L, tapi gue nggak mungkin akan menjelek-jelekan EXO karena gue suka banget EXO nih, gue bucin Iya, EXO. iya. Tapi itu pandangan kebanyakan orang gitu. Yang menurut orang, wah fansnya tuh udah kayak fans bola yang militan, jadi harus dibela harus dibela Sampai mati iya, gitu. sampai Nah, mati. ada fans yang kayak gitu. Iya. Tapi kalau gue sendiri kayak ya Enggak. kalau gue lagi Enggak semuanya seperti kalau itu. gue lagi nggak suka sama stylenya Chanyeol ya udah gue nggak suka Katain aja gitu. Iya, kalau menurut gue kalau lagunya nggak enak, ya bilang ya, aja kalau nggak lagunya enak. nggak enak ya nggak enak aja gitu. Nah, Itu kan menurut orang-orang kayak wah, jadi apapun yang dikeluarkan grup K-pop kesukaan lu udah pasti auto suka. Enggak gitu. juga sih. Enggak. Beneran. Gue suka banget New West dulu dan ketika mereka udah rilis yang apa namanya waktu itu Goodbye Bye ya kalau nggak salah, pernah disimpan. Goodbye baby, goodbye. Bukan, iya emang gitu ya? Iya. Ya itu yang itu. Yang terang. Gue nggak terlalu suka tuh lagu yang itu. Tapi sebelum itu yang paling gue suka New West itu adalah Sleep Talking. Oh, Go back, the go back. best. Itu the best banget. Oke, kita balik lagi ke masalah Iya. stereotip nih. Tadi kita bahas soal Revolve di FX yang mereka kalem semua. Dan kadang-kadang kita juga sering ngedengar stereotip dari fans luar negeri terhadap fans-fans Indonesia yang kadang-kadang brutal ya kan. Iya. Kita sering banget ngelihat kejadian-kejadian kayak misalnya waktu pas Taeyeon ke Jakarta yang sampai dia digotong sama security, ingat nggak lo?
Oh iya Iya kan, ingat iya. gak sampai semua orang, sampai Taeyeon trending di Korea, sampai bilang kayak iya Taeyeon lagi di Indonesia, terus di bandara rusuh, akhirnya dia digotong sama security karena fansnya rusuh kayak gitu. Kemarin Korea Bu nulis juga soal Gfriend yang di Lotte Shopping Avenue, dia Iya, nulis performingnya dibatalkan karena image-nya jelek banget ya betul, fans Indonesia tuh image-nya emang agak-agak gimana gitu. Ingat waktu pas One on One konser juga ya sempat berhenti 30 menit berhenti, 30 menit iya kan? berhenti. Itu gara-gara fansnya terlalu antusias. Mungkin kita bilang terlalu antusias tuh supaya terkesan positif aja sebenarnya. Dalam kata lain rusuh, udah Iya, intinya rusuh tuh aja. gitu. Cuman kita nggak bisa ngambil mukul rata semua fans kayak gitu karena pada kenyataannya ketika kemarin gue di FX itu kayak kita 500 orang, sekitar 500 orang ada di sini, kita bisa kok kalem-kalem aja. Jadi sebenarnya itu tergantung gimana pengendalian diri lo nggak sih sebenarnya, dan gue nggak terima kalau misalkan orang-orang yang non K-pop itu bilang kalau fans K-pop tuh suka rusuh, nggak mau berurusan sama fans K-pop, dikit-dikit disentil Iya, aja, disinggung dikit, awas di bash gitu. Masalahnya lu salah. Kalau misalkan lu menyinggung, iya lu akan di bash, wajar di bash. Jadi kalau menurut gue ya keep out deh. Lu kalau emang lu nggak mau berurusan sama K-pop fans, ya udah nggak usah berurusan. Jangan membuat diri lu bersinggungan sama K-pop fans. Kita sebagai kadang-kadang kan juga ada yang suka mancing gitu. Iya, kita sebagai K-pop fans berterima kasih banget kalau misalkan lu nggak ikut campur sama urusan kita sebenarnya, iya nggak sih? Iya itunya sih gue paling sebel dengan stereotip kalau fans Indo yang terlalu brutal, terus terlalu apa lagi ya, obsesif juga nggak sih kalau menurut non ada K-pop beberapa yang fans. berpikir Dia nganggap seperti itu. K-pop, mereka suka K-pop bukan karena musiknya tapi suka karena Ganteng. gantengnya, itu mah bukan musik. Waduh banyak banget tuh di Kaskus yang orang suka ngomong gitu. Kayak mereka tuh underestimate mentang-mentang idol doang, jadi kesannya mereka kan cuman joget-joget doang. Dia tidak tahu gimana mereka bisa joget, itu perjuangannya gimana. Betul, itu dia sih yang sebenarnya sangat Iya, disayangkan. sangat disayangkan. Sebenarnya kalau kita nemuin orang oknum-oknum yang seperti itu, mau kita bantah seperti apapun, mereka itu juga pasti nggak udah akan, keras kepala iya, udah keras banget kepala. itu. Jadi yang bisa kita lakukan hanya menurut gue cuekin sih, itu yang paling utama, udah cuekin. Kayak yang kemarin yang orang yang NKRI itu yang dia bilang, wah ini nih udah zaman sudah berubah, lebih suka cewek-cewek cowok-cowok cantik. cowok iya pakai rok, Betul. pakai pakaian yang ketat atau apa. Dan dia memang nyarinya itu contoh-contohnya yang Contoh emang yang- kayak Hicul gitu, yang kayak Iya. Ren gitu. Yang pada Oh my saat God, itu apa emang- kabar Ji Chang-wook gitu kan? Apa kabar Kim Woo Bin dia belum gitu? lihat 2PM, kalau lihat udah Apa kabar kejam-kejam Taecyeon lah. gitu? Iya. Maksud gue orang-orang mau ngasih argumen sebaik apapun, dia tuh akan tutup mata dan udah dia nggak Ya. mau. Jadi yang kita lakukan percuma. Basically kalau emang Iya. mereka udah benci sama sesuatu, mereka kan tetap nyari kesalahan nggak Iya sih sih, sebenarnya? ya mau kita ngomong sebaik apapun itu sudah percuma. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah ya kita diemin aja lah, jangan beri mereka panggung. Iya. Yang ada Twitter dia banyak followersnya, enak di dia. Dan viral juga ya mereka, kayak aduh sebel. Iya, terus apa ya stereotip yang aneh-aneh lagi, kayak ngeremehin grup idol, kayak mereka seakan-akan cuman nyanyi doang, padahal ada yang bisa ngeproduksi lagu sendiri. Betul. Kayak si Seventeen, kayak BTS gitu. EXO juga Chanyeol bisa bikin Iya, lagu kan. Chanyeol, terus si Shing kalau di EXO bisa gitu. Ya gitu deh, pokoknya banyak banget. Iya, padahal nggak cuman pandangan-pandangan yang kalau kita cuman melihat K-pop dari bungkusnya, emang visualnya menarik banget. Tapi kalau kita sedikit telusuri lebih dalam wah, gitu ya. Kayak mereka tuh bisa produksi lagu sendiri, kayak Betul. bahkan koreografi bikin sendiri. Waduh, yang nggak bakal bisa dicapai oleh lagu Indonesia gitu, yang grup-grup boyband Indonesia gitu tuh nggak ya. bisa Yang seperti ya karena K-pop. emang kita kalau dilihat dari boyband dan girlband Indonesia tuh emang kayak musiman dan ya. nggak ada yang serius. Kelihatan nggak sih Tidak sebenarnya? terlihat tidak ada chemistry-nya sama sekali. Maksudnya kelihatan gak sih gimana Korea itu menciptakan sebuah girl band atau boy band itu kan digodoknya bisa kayak 5 tahun 6 Iya. tahun kan. Sementara kan kalau Indonesia kayak oke, Super Junior lagi hype nih. Oke, kita debutin Smash ya gitu. Kita Terus debutin kayak, EXO-9 ya. ya 2PM lagi hype, ya kita debutin EXO-9 ya. Kita kayak debutin gitu-gitu. hits, kita debutin hits. Terus SNSD lagi dikenal, oke Cherry Bell yuk kita bikin. Habis itu ya udah 2 tahun kemudian bye kayak. Iya, gue jadi sebelnya seakan-akan itu apa ya? Kayak mereka
nggak ngambil hype K-pop, tapi tuh main-main jadinya Iya, jadi jatuhnya. nggak Apa serius. sih? Jadi kayak cuman memanfaatkan pasar aja gitu. Ngata-ngatain K-pop tapi Cuman beruntungnya emang berusaha. orang-orang itu dapat fans juga ya. Ada juga ternyata Ada juga fansnya. dapat fans. Cuman ada emang ada yang bagus. Maksudnya ketika mereka rilis lagu, kita nggak bisa bohong kalau lagunya emang catchy kayak Iya. hits. Oke lah gitu, terus EXO-9 ya Iya. kan, cukuplah sudah, oke lah. Baby, Siapa yang baby, nggak tahu pada zaman cukuplah itu gitu. sudah. Jadi terlepas Iya. dari mereka sebenarnya nyontek K-pop pun juga kita bisa menikmati. Cuman ya yang nyebelin itu sebenarnya adalah orang-orang yang menjadikan K-pop itu cuman buat nyari panggung gitu loh. Iya, Kayak iya. mengeluarkan statement-statement yang seolah-olah kita tuh yang paling berdosa di dunia ini. Iya, Ngerti gak sih lo? iya. Kayak pernah ada satu stand up komedian yang bilang kayak apaan sih cewek-cewek K-pop cewek-cewek fans K-pop berhijab muja-muja cowok yang Iya, kayak gitu iya, tuh iya. nggak lebih rendah dari apa yang kayak gila itu gue sebel banget kenapa sih. ya? Namanya Ngapain juga sih maksud ngefans, gue? kenapa bobo hijabnya? Enggak, kayak lo kalau misalkan emang butuh banget perhatian Iya, tuh iya. harus banget ya nyari perhatian dari Giliran fans maksudnya K-pop giliran gitu. dia ditegor, langsung beranggapan bahwa wah gue diserang nih sama Diserang fans. apa? Tidak seperti itu. Itu gak sih yang paling nyebelin sebenarnya apa yang ingat kalau yang waktu salah satu musisi Indonesia juga yang mengklaim bahwa lagunya itu mirip sama lagunya EXO CBX. Yang mana? Ada yang dia bilang aku akan menghubungi SM Entertainment atas kemiripan siapa? lagu ini. Ada deh pokoknya. Lu nyebutin nggak? Enggak, gue gak nyebutin namanya. Nggak Tapi usah. itu gue sebel banget ya kayak Nih gue nggak tau Ran. kenapa sih harus di blow up seperti ini, kayak if you want to selesaiin ini masalah sama SM Entertainment ya sok atau selesaikan. Tapi sampai sekarang nggak ada follow upnya, bye. Kayak ngapain sih teman-teman gitu, kayak nggak ada kerjaan lain aja. Bikin lagu aja, nggak usah nyari panggung sama K-pop gitu. Ya biar bagus engagementnya Ron. Kan Iya K-pop tuh sih. bagus banget engagementnya. Kalau lu nge-tweet, misalnya media-media sekarang berusaha untuk nge-tweet berhubungan dengan K-pop. Betul. Tapi Gue inget kadang banget ya, TNI inget gak sih? AU juga nge-tweet Iya. Descendants of the Sun itu kayak oh my wah, god. kalau udah nge-tweet K-pop, wah langsung retweetannya banyak Nggak cuma ya. K-pop sih, kayak drama Tapi juga kadang-kadang sebenarnya. ada yang blunder kalau menurut gua, kayak waktu itu CNN. Dia tuh kayak CNN yang Ah, ngebahas infografis. iya, modal minimal demi jadi K-popers fanatik yang menurut gue tuh berlebihan banget. Dan gue nggak tahu itu mereka sebenarnya wawancara siapa sih. Katanya Ini sih fans dikutip berbagai sumber, tapi gue nggak tahu sumbernya mana. ini tuh fans K-pop yang mana yang Iya, diwawancara? ingat gak sih Gue yang- inget yang dia bilang modal itu minimal 1,75 juta sampai 3,25 Iya, juta. jadi itu kan ini kan kayak stereotip seakan-akan fans K-pop tuh menghabiskan uang Sebanyak itu ya. itu. Ya walau iya memang ada yang seperti itu. Ada yang ngabisin uang sebanyak itu, tapi iya, kan nggak semuanya mampu beli gitu. man, in your early days sebagai Iya. fans K-pop, Iya. emang lu pernah langsung kayak, oh gue suka K-pop, oke modal gue 1 juta. Enggak kan? Itu kan pasti kalau lu fans, gue waktu itu suka K-pop kayak ya masih lulus kuliah di mana duit gue nggak banyak amat. Gue nggak memaksakan. Realistis aja nggak sih sebenarnya Gue baru kita? beli merch ini setelah gue settle dapat Dan merch gaji itu, bulanan. dan merch itu juga kayak kita bahkan mikir gitu kan, kayak mau beli aja. Terus dia tuh kayak sotoy, barang wajib yang dimiliki oleh fans K-pop, kaos 600.000 sampai 1 juta. Oke lah, kaos original emang harganya Emang ya harganya gopean. segitu, Tapi betul. poster 350.000 itu dari mana? Gue print aja dah depan kosan gue 10.000. Mana ada poster 300.000 kecuali PC photocardnya V, Taehyung BTS ada yang jual segitu. Ini yang paling lucu sebenarnya yang bagian bando ini sih yang 200.000. 200.000. Siapa yang mau Siapa beli sih yang mau bando? beli bando 200.000 Siapa gitu? yang mau beli tas tematik? Tas tematik, oh my god. Ya anak-anak sekolah sih beli sih Ron, tas tematik. Kayak ini nih, lo dapet ini informasinya dari Sampelnya mana? ini salah kalau Iya. rasanya. Tapi ya kita nggak bisa ngejudge juga sih ya. Mungkin yang nulis memang nggak terlalu apa ya. Misalnya mereka tahu K-pop, mungkin juga mereka involved sama beberapa fans K-pop, tapi yang mereka tanya mungkin yang emang orang-orang yang emang berduit gitu ya kali ya, yang emang kayak oh gue mau ngefans Blackpink, apa ya yang harus gue beli untuk ngefans Blackpink? Oke, baju harganya berapa, 1 juta, oke, bye. Mendingan gue beli Nature Republic dapat tiket entrance free tuh nonton EXO. Ya memang harus kita akui kalau hobi lo K-pop memang agak mahal, mulai dari tiket konser, dari Merchandise, ya kita kan? nggak bisa memungkiri, tapi nggak semuanya harus serta-merta Lo beli gitu. Betul. Tenang, nggak semuanya seperti Nggak itu. semuanya Ada yang seperti itu. sadar dengan kemampuan daya belinya, ya beli sebisanya aja. termasuk saya. Iya,
beli album satu versi aja udah nggak. Oh, itu kata Dita yang baru aja beli album Monsta X. Tapi emang sih, gue juga kayak misalkan EXO pernah rilis Exodus, album kedua yang Exodus itu mereka pernah rilis 12 versi. Enggak, 10 versi. Lo jangan menghina ya. Itu EXO membernya udah keluar 2 waktu itu. Gue nyindir. Jadi 10 versi. Ya gue mampunya cuma beli 2 versi aja. Iya. Baekhyun sama Suho ya udah beli Baekhyun sama Suho aja Beli gitu. biasa aja, AKG lu ya. Nih bener. Tapi kita ini nggak cuma Ron sama Dita doang yang mempermasalahkan soal stereotip, karena netizen pun juga mempermasalahkan ini gitu, karena kayak sesama fandom pun juga maksudnya sesama fandom, terus juga dari luar fandom juga netizen juga berpendapat kalau mereka juga nggak suka kalau misalkan orang-orang tuh kayak menilai fans K-pop ini kok ngefansnya sama cowok-cowok kayak gitu sih, kayak gitu sama plastik yang segala macam. Cuman yang paling sebel sebenarnya ketika seseorang menganggap fans K-pop ini sudah terlalu berlebihan versi dia gitu ya. Terus kayak guys, buat apa sih melakukan hal-hal ini? Mending kita hijrah aja. Ya banyak itu sih. Kayak yang aduh, kalau nggak usah ngurusin hobi orang, kalau dia bisa senang, bisa happy dengan hobinya itu. Iya, menurut gue apa tuh yang ya harus disalahkan. Apalagi kalau misalkan lo ngomong kayak gitu ke gue gitu, kayak misalkan orang yang emang udah bergelut di bidang maksudnya kayak gue udah tenggelam di fandom. Iya. Nggak mau pakai hashtag pernah tenggelam juga sih sebenarnya. Tapi gue udah itu lo yang menyindir gue udah ada di fandom udah lama gitu ya. Tapi gue nggak terlalu, ya gue tidak memungkiri bahwa memang ada hal-hal negatif gitu. Tapi di saat yang sama juga kalau gue merasakan hal positif dan gue hidup ya karena K-pop ini pada akhirnya gitu. Pekerjaan pertama gue adalah wartawan K-pop gitu kan. Jadi kayak I don't see any harm in this subject gitu. Oke lah, kita sebut misalnya satu fans itu terlalu berisik, terlalu militan. Mungkin menurut gue itu karena mereka masih fase awal nggak sih? Gue yakin mereka akan dewasa sejalan dengan fandomnya. Kita juga pernah seperti itu streaming soalnya. Terus-terusan, gitu. lama-lama kita jadi lebih chill. Jadi kayak stereotip itu tuh pasti akan berubah seiring waktu ya. Seiring waktu. Karena itu emang semakin kita mendewasa gitu bisa dibilang kita juga makin chill, nggak gampang kepancing dengan fan war atau Nah, jenisnya. Aku anaknya suka banget fan war. Karena sekarang aku suka melihat kalian berantem guys. Enggak bercanda. Tapi itu kan tadi kan kita ngomonginnya stereotip dari non fans K-pop. Betul, yang kayak K-pop benci, K-pop plastik. Iya. Apaan sih suka sama gay semua. Oh my gitu. god. So gay shide. Tapi ternyata stereotip antar fandom tuh juga ada sih. Juga ada ya, kayak misalkan kayak tadi kita ngomongin misalkan fans Indonesia secara Indonesia nih, secara konser-konser di Jakarta gitu, pasti international fans tuh kayak berpikir kayak wah Indonesia tuh rusuh. Udahlah kita nggak usah lah datengin orang-orang ke Indonesia karena rusuh. Apalagi ya gitu. stereotip yang kalau fans China tuh katanya tajir. Waduh, beli pesawat. Sehun dibeliin pesawat nggak sih? Saya nggak tahu ya soal itu. Bukan, dibeliin tanah atau apa gitu yang di Inggris ya. Di Inggris, waduh gila. Yang Lord Sehun itu. Iya. Aduh, tapi emang fans China emang mereka kalau misalkan banyak banget. Itu salah satu stereotip, tapi kan nggak semuanya ya. Dan balik lagi itu mereka kalau gue lihat gue nggak tahu ya, gue mungkin memang udah kemakan nih sama stereotip orang-orang fans China ini. Emang orang-orang kaya, karena ketika mereka beli CD mereka belinya nggak nanggung-nanggung kayak bisa 1000 pieces segala macem gitu. Yang biasanya ini tuh kalau Sehun tuh dia masang poster Sehun di pesawatnya, itu tiketnya juga printannya Sehun. Baik. Waduh gila Itu kayak misalnya mereka emang duitnya banyak banget dan gimana ya, kayak itu salah satu bentuk loyalitas mereka juga sih ya. Kayak kan kita sering kalau di bar kayak Baekhyun bar, kalau misalkan di China kan gitu Baekhyun bar atau Suho bar kan, mereka sering banget ngeluarin duit banyak buat support artisnya gitu. Yang kayak China pasti gitu yang loyal. Iya, kalau China tuh terkenal loyal berlebihan, tapi memang mendukung sih. Ya, memang secara penjualan CD dan segala macam memang mendukung sih. Mungkin kalau fans Jepang itu stereotipnya yang lucu-lucu, yang
yang sopan, yang kayak cuman teriak kia misalnya. Kia emang komik. Iya, kayak di komik. Yang kalau beda sama western fans yang sedikit lebih brutal, yang suka lempar celana dalam gitu loh, Ron, yang joget-joget. Iya, inget. Iya. Fans yang ingat enggak sih zaman-zaman waktu BTS pertama kali ke Meksiko yang dia diancam mau ditembak. Oh iya. Iya kan, kayak gitu sampai obsesifnya sampai kayak gitu kan. Iya, fans western. Kalau fans Korea kira-kira apa stereotipnya? Ini ya, suka nyinyir. Iya, netizen banget ya. Iya, Kenets kan kita nggak bisa mengalahkan kenets gitu gitu kan. kan. Suka baca pancoa, apalagi netizen bahas, wah serem banget deh komennya. Ekstra kalau kata skrip kita extra as fuck gitu. Criticize everything. Ya kayak dikit-dikit. Ya balik lagi sih, nggak semuanya kayak gitu. Bener. Ya stereotip itu. Ya ini kan kayak pandangan umum, tapi tidak semuanya kayak gitu, benar. Karena kayak kita nggak bakal pernah tahu aslinya kayak gimana kalau sebelum kita benar-benar kenal dan masuk ke situ kan. Cuman kenal dari kulitnya. Ya karena pas kayak kemarin gue sempat dengar obrolan, nggak dengan obrolan sih, kayak gue sempat baca di timeline beberapa ada teman gue yang ngebalesin tweet dari nggak tahu entah itu fans internasional atau apa. Jadi dia kayak fans baru gitu yang dia bilang kayak dia baru masuk ke fandom EXO yang menurut dia sebelum dia masuk ke fandom EXO dia berpikir bahwa EXO itu anak-anaknya tuh sombong banget, yang kayak EXO-nya kayak anak-anaknya sombong banget, yang kayak angku, kok mereka kayaknya kesannya tuh kayak yang sengak gitu katanya. Tapi dia kemudian menyadari bahwa ternyata image itu terbentuk ketika dia kenal. Bukan image EXO agak atau songong itu terbentuk ketika dia berada dalam lingkungan fandom yang menurut dia toksik. Kayak maksudnya kayak ada beberapa fandom yang memang memberikan pendapat-pendapat seperti itu ke dia gitu. Jadi kayak pada akhirnya termakan omongan. Iya, termakan kata fandom EXO tuh gini, kata fandom B EXO tuh begini. Jadi dia percaya. Pada akhirnya sebelum dia kenal beneran dia nggak tahu gitu. Makanya kata si ini ARMY tuh fandom yang nyebelin. Padahal yang maksudnya yang berisik atau gimana. Tapi kan mereka karena fansnya banyak aja jumlahnya kan, dan pasti lebih vokal kan juga lebih banyak, ada yang dewasa, ada yang masih bocah, jadi dan pasti mungkin yang bocah-bocah kali yang lebih vokal, yang lebih tapi kan banyak. dibalik itu semua fansnya tuh kuat banget gitu kalau yang udah lebih any army here gitu ya, yang zaman dulu BTS PF2 kan nggak semuanya seperti itu. Iya sih, benar. Nggak senyebelin itu karena apa, omongan orang-orang aja, jadi kayak terpatri di otak gitu nggak sih? Bener, wah kesannya nyebelin, padahal mungkin kalau lu gabung ke ARMY mereka tuh selalu banyak acara komunitasnya selalu jalan atau segala macam. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara hubungan antar fans gitu ya, masing-masing fans pasti punya kedekatan yang sendiri-sendiri yang kita kalau misalkan kita nggak involve tuh kita nggak akan tahu gitu. Nggak akan tahu aslinya gitu. Kayak ya misalnya gue juga kalau misalkan sama teman-teman EXO-L gue, ya udah kita karena emang udah kenal lama jadi kita nyaman-nyaman aja. Gue mau cerita sedikit kalau di fandom gue itu justru kebalikannya. Orang-orang selalu menganggap kayaknya masuk fandom men bobo Mon Bebe itu adem ayem, wah sepertinya masih damai. Nggak ada konflik, damai. Lu nggak tahu aja Ron, kalau udah ngomongin voting udah kayak apaan tahu nyalahin orang. Nyalahin siapa? Nggak, maksudnya kayak voting Monsta X biar lolos ini dapat BBME atau segala macam tuh. Kalau udah nge-encourage orang untuk voting tuh kadang-kadang suka annoying, guilty tripping orang-orang yang nggak mau voting. Toh itu nggak masalah kan? Itu itu nyebelnya. Kebalikan dari yang tadi kita omongin, yang dikiranya wah adem ayem, ternyata di dalamnya tuh ada konflik-konflik yang nyebelin sedikit gitu. Kalau gue lihat sih di Mon Bebe. Oke. Tapi itu nggak menjadi halangan untuk gue sebel sama nih fandom, enggak. Itu hanya segelintir kecil-kecil. Tidak perlu gue khawatirkan. Iya sih, cuman emang sih kalau misalkan di dalam fandom kayak kita ngejudge orang, tapi kita juga di dalam fandom itu emang paling enak sih sebenarnya. Karena kayak misalkan kayak lo barusan senyaman itu ngomongin fandom lo sendiri, karena emang ya itu fandom lo, lo merasa ya kayak itu yang gue lihat. Itu yang gue lihat. Ya kayak gue juga pas zaman gue jadi elf juga gitu, kayak kenapa sih elf ini pada lebay banget semuanya, pada kayak dikit-dikit di ini fan war, dikit-dikit apa tuh gue ngerasain banget sih zaman itu. Kalau sekarang kan kayak kenapa EXO-L berantem sama siapa? Oh ya udah berantem aja silakan.
Capek gue ngeliat lo berantem, udah bodo amat gitu, kayak udah lelah gitu rasanya. Oh ya, bacain komentar netizen. Ya, komentar netizen tentang stereotip ini. Silahkan Anindita. Ini yang seru sih. Cowok suka K-pop auto dibilang gay. Wah, Am I gay, Dit? maksud gue Mom, Dad, I'm gay. Indikator seksualitas gampang banget dilihat dari kesukaannya. Genre musik. Jadi kalau misalkan lo mau dibilang nggak gay, lo harus suka bola gitu. Harus suka dengerin harus suka metal. Metallica, harus suka apa itu namanya, Dream Theater gitu. Oh my god. Aduh, gue bingung mau komentar apa, kayak cuman bisa geleng-geleng kepala doang. Kalau cewek gimana dong? Kalau misalkan lesbi. Emang iya? Gue nggak tahu sih kalau gue nggak tahu kalau misalkan cewek suka SNSD, emang mereka dibilang lesbi. Cewek tuh jarang dibilang kayak gitu, kenapa selalu cowok? Nggak tahu ya. Terus apa lagi? Double standar iya semua. Ini double standar nih. Apa? Kalau dari lo apa, Ron? Katanya ada yang bilang K-pop itu cuma modal tampang gitu. Kalau kata non K-pop ke K-pop tuh cuma modal tampang. Ada beberapa idol yang seperti itu. Yang modal tampang siapa? Enggak bercanda. Emang di Monsta X ada yang modal tampang? Enggak ada. Enggak ada ya? Yakin? Yaudah. Modal tampang tapi lu bisa nggak trainee 5 tahun 10 tahun, emang lu kuat mental lu? Tahu nih emang. Modal tampang sih oke, modal tampang tapi kan dia hardworking juga. Betul, lu kata dia ngedance dari pagi sampai pagi lagi gampang gitu. Gila sih emang. Nih, terus kalau ada lagi nih gue ya. Ada satu yang bilang kalau non K-pop fans itu suka menilai fans K-pop itu stupid gitu dan gak jelas hidupnya. Terus dia ngomong pakai bahasa Inggrisnya. Gua mau membayangkan cara dia berbicara. Like seriously, I've met several K-pop fans who are really good at studying and I'm also motivated to learn Korean then later Chinese because of K-pop gitu kata dia. Jadi sebenarnya dia nggak terima kalau misalkan non K-pop fans itu bilang anak-anak K-pop itu no future gitu, yang kayak madesu gitu. Kerjaannya nulis fanfic terus. Betul. Padahal sebenarnya mereka itu termotivasi untuk belajar kayak misalnya bahasa Korea atau Chinese. Padahal even kan nulis fanfic pun sebenarnya itu a form of creativity, ya nggak sih? Iya. Lo kata kita diem aja gitu nontonin streaming MV, kan gue kerja buat bayar mereka. Lu siapa? Lu manajer? Lu Bang Sihyong? Gue kerja untuk menafkahi mereka secara tidak langsung. Kita tuh bekerja, bukannya tidak ngapa-ngapain. Soto ini. Terus ada lagi ya? Kalau gue ya standar banci, plastik, gay, kafir. Astagfirullahaladzim. Alay modal tampang doang. Suka lip sync. Cowok kok make upan, fans fanatik. Kalau lip sync gue bisa, itu semua artis penyanyi pasti setuju kalau lip sync itu dibutuhkan dalam sebuah lu kata kondisi. Nyanyi sambil ngedance gampang ya? Ya Allah, bawa aja yang udah berapa puluh tahun di industri ini dia masih belum bisa nyanyi sestabil itu sambil ngedance. Apalagi orang yang masih baru debut gitu. Ya wajar lah lip sync. Tapi jujur nih, Monsta X pas debut lip sync nggak? Debut apanya nih? Pas debut stage-nya. Sepertinya ya. Tapi mungkin kayak ad-libs gitu mungkin enggak. Tapi gue nggak bisa ngebedain antara dia tuh lip sync atau enggak sedetail itu. Tapi sepertinya ada bagian yang recording yang record. Gue bisa berbangga sih EXO pas debutnya nggak lip sync. Walaupun itu jadinya kayak show dia mau party the sunlight. Enggak gitu, itu bukan lagu debut. Jadi kayak pas mereka debut tuh di Inkigayut itu berasa banget, jelas banget, bahkan ad-libnya pun mereka nyanyiin gitu dan itu suara Baekhyun sama Dio doang. Yang lainnya ketutupan semua. Soalnya yang ngomongin mereka berdua. Apa lagi Ron? Oh nih gue ada yang lucu nih. Jomblo ya, pasti gara-gara standarnya tinggi maunya sama opa-opa Korea. Lo gitu gak sih? Oh iya, gue minimal yang gantengnya kayak Shonu. Pantesan gue belum nikah. Ya enggak lah, gue yakin. Tapi at some point memang ada anak-anak yang berpikir kayak gue nggak akan mau menikah kalau gue nggak mau sama opa. Ada, ya itu masih yang seperti tadi gue bilang mereka akan seperti itu. Mereka masih bocah, tapi lama-lama pasti akan sadar. Betul. Nggak akan bisa lu mendapatkan pacar seperti opa. Kalau emang lo beruntung sih mungkin bisa aja ya. Tapi nggak semua orang seberuntung itu. Kita tuh nggak fans K-pop tuh nggak kayak orang gila. Yang kita tuh masih waras, masih tahu logika, yang masih bisa membedakan mana yang nyata, yang mana real. Nggak mungkin lah juga kita cari cowok yang seperti opa, nggak ada.
Iya, udah yang realistis aja kayak Iya. Jeffrey Nicole gitu. Cari yang kayak Nicholas Saputra, gue minimal. Minimal Jota Taslim. Minimal Kalau ya. gue jadi cewek sih minimal Jota Taslim. Minimal Bah. Nicholas Saputra, maksimal Shonu gue. Kebalikannya. Gila, kalau gue sih kalau misalkan gue walaupun gue suka banget sama Irene ya, Iya. yang kalau menurut pandangan orang Irene itu sangat ketus padahal sebenarnya enggak Oh gitu iya kan. iya iya. Kalau Kayak, gue iya, kalau gue suka banget sama Irene atau sama Ayu gitu, gue ya mencari gue cewek seperti dia. Seperti ya mereka. kalau misalkan gue dapet cewek kayak dia tuh kayak gue ngerasa cewek ini kayak bego dia Ayo kok dapetin mau gua. sama gue ya gitu sih Iya. sebenarnya lebih kayak gue layak gak sih sebenarnya buat orang secantik ini ya gak sih kalau menurut gue ini Enggak. self esteem gue yang gak ada sebenarnya. Nggak mungkin juga lah kita nyari cowok kayak Opa, nyari di mana? Ah bego nih kadang-kadang stereotip kayak gini nih. Nih negatifnya kan katanya non K-pop tuh suka bilang K-pop fans tuh alay. Oke, saya mengakui saya alay kak. Iya. Tapi saya juga logik anaknya ya. Logik. Kalau ngefans sama cewek dianggap lesbi, kalau ngefans sama cowok dianggap suka banci, itu yang negatifnya. Tapi kalau positifnya suka K-pop jadi bisa pinter bahasa Korea, terus Tapi juga itu juga jadi stereotip nggak sih? Kan lu tahu nggak nih bahasa Korea? Iya, iya, bener, Apa bener. gue taunya annyeonghaseyo doang. bener. Karena ya kayak kalau Dita kan selalu bilang kayak kita suka K-pop kadang-kadang nggak emang selalu geeky banget, tapi kita emang suka lagunya, kita cuma Iya, suka gue cuma gitu. tahu lagunya aja. Kalau gue Karena memang- gue tuh selalu dianggap gini, dia tuh tau gak sih Korea drama yang ini? Gue tuh nggak suka Korea drama, jujur aja gue udah nggak ngikutin. Udah Bener, gue dia musik sukanya doang. musiknya doang gitu. Betul, Jadi betul, kayak oh kalau suka K-pop udah pasti suka Korea drama kultur gitu. ada Atau gue nggak gitu culture. suka-suka banget makanan Korea. Bener, gue juga gak terlalu suka makanan Iya. Korea, tapi gue suka bibimbap soalnya banyak porsinya gitu iya. aja. Dan gue suka kimbap karena kalau gue ke Korea dalam kondisi tidak ada duit, kimbap adalah Kalau penyelamat. disuruh jalan-jalan nih gue jalan-jalan ke Jepang. Walaupun gue suka Korea, suka K-pop, tapi itu nggak bikin gue untuk berusaha untuk traveling ke Korea sih. Kecuali kalau mungkin dalam tanda kutip konser. Kalau nggak ngejar konser, kalau untuk traveling gue tuh belum tertarik sih ke Korea jujur. Kalau gue sih memang pengen ke Korea emang karena Nggak gue suka sampai- iya, nggak emang sampai karena gue segitunya suka K-pop, tapi ketika gue di Korea gue nggak ngejar K-pop ternyata Iya. pada akhirnya karena gue merasa kalau gue ngejar K-pop malah jadinya kayak Iya. wasting time gitu Iya, karena gue ditanya nunggu kayak, lama kayak kalau gitu. jalan-jalan lu belum pernah ke Korea? Dit, enggak, gue belum tertarik. Gitu, bener. Emang gue suka K-pop tapi nggak bikin gue untuk ke jalan-jalan ke sana, belum tertarik aja. Kalau gue sih kalau memang karena emang kalau misalkan konteksnya kayak ke Korea atau misalnya belajar bahasa Korea, memang gue belajar bahasa Korea karena gue suka K-pop sih. Jadi kayak gue belajar baca Hangul sendiri, terus belajar nulis Hangul sendiri. Satu lagi deh dari yang komentar netizen. Komentar Ada nggak? netizen. Oh, Tentang yang bawa-bawa stereotype. hijrah, suruh nggak cinta negara sendiri katanya. Terus harus hijrah. Itu sih yang nyebelin, hijrah. Hijrah yang Iyalah. harus bakar-bakar. Kita album. hijrah aja lah yuk. Iya ya, biar gue hemat gitu. Iya. Gue beli albumnya 4 Aku versi sudah mulu nih. lelah Ran. nih tenggelam. Iya, gue mau jadi. Aku mau hijrah aja. Aku ada nomor telepon Ustadz Fuad nggak yang bisa dihubungi? Gue mau jadi fans kayak dangdut aja dah. Seru loh jadi fans dangdut karena acaranya pasti gratis di mana aja. Cuman yang paling nyebelin adalah ketika ada kondangan depan kosan lo aja yang semalam suntuk bunyiin dangdut kayak wah gitu. Oke, udah banyak banget nih obrolannya dari tadi soal stereotip K-pop. Gue juga ternyata agak-agak berteriak ya hari ini. Semoga kalian gak budek mendengarkan suara gue ya. Ya kita tutup dengan Alhamdulillah. Nggak, kita tutup dengan bahwa nggak semua Lagu. stereotype yang ada di luaran sana itu benar. Jadi kalau misalkan kalian mendengar selentingan-selentingan tentang kayak fans K-pop kan alay. Kalau gue, kita lebih dewasa aja betul. menanggapinya. Kita harus menanggapinya dengan lebih wise. Santai. Lebih baik Nggak kita usah mengakui. ladenin. Lebih baik kita mengakui kalau misalkan kita dibilang alay. Iya nggak apa, emang kita alay nggak apa-apa. Iya, Tapi mending kita tunjukkan kalau kealayannya itu classy gitu. ya kita mending lu streaming MV aja biar dia sempat 1 miliar gitu. 1 miliar views. Oh my Iya. god. Gangnam Style kalah dong itu ya. Pokoknya apapun bentuk stereotip masyarakat di luaran sana, yang penting kita sebagai fans K-pop harus behave, harus jaga diri. Maksudnya jangan sampai stereotip itu pada akhirnya beneran gitu. Kita buktikan nih ke mereka bahwa kemarin Revolve bisa membuktikan bahwa di mall itu kita bisa chill aja, main Red Velvet depan mata kita bisa Yes. chill aja gitu. Kenapa kita nggak bisa chill ketika di konser yang jelas-jelas kita harusnya menikmati konser itu to the fullest karena ini artis udah jauh-jauh datang ke sini, terus juga productionnya udah mahal banget, kita bayar tiketnya mahal banget. Kenapa kita harus dorong-dorongan sih gitu kayak
oh my god, nonton aja di belakang tuh juga paling enak dah. Udah lo bisa ngeliat semuanya. Kita ajojing gitu. aja seru Iya ya. sih, kayak loncat-loncat aja. Fancy. Lo nggak pernah kan sebenarnya nonton K-pop sambil lari-larian pakai baju Pikachu? Nggak pernah kan, cuman Ron yang kayak gitu soalnya. Kenapa Fancy You? Gue lagi suka lagu itu, Ron. Lo Gue lagi ingin suka? merekomendasikan lagu Twice, Fancy. Yang kan waktu yang awal banget keluar ini lu nggak gitu suka kan, Ron, katanya kayaknya kurang catchy ya. Menurut Tapi gue emang, nggak Twice. iya, tapi kalau lagu Twice itu emang seperti itu, Ron. Lu baru suka setelah 2 minggu, setelah 3 minggu lagu itu rilis. Oh gitu. Iya, Tapi gue nggak ada rencana buat ngedengerin lagi sih. Oh, kalau gue kayak wah lama-lama gue gara-gara fancam Jio sih, Ron, gue jadi suka. Cantik banget Jio Cantik ya. banget. Iya, Tapi gue lagi suka itu dan Twice Fancy. albumnya Twice ini juga menerima highest iya. first week sales dari girl group dengan jumlah penjualan 151.000 kopi. Mereka mengalahkan rekor dari IZ*ONE yang sebelumnya, terus juga Blackpink. Iya, Wah, jadi keren kayak banget. dari IZ*ONE ganti rekornya pecah lagi ke Blackpink, abis itu ganti lagi ke Twice. Tapi kayak, kalau domestically emang Iya. udah gue yakin sih wah, Twice sudah megang. sekarang tuh girl banget group sih. udah kayak boy group aja penjualan fisiknya. Nation girl Iya. group sekarang katanya kan Twice ya. Luar biasa. Tetap sih Sonya Shide di hati. Dan Gue lagi suka lagu Twice Fancy Dan- sama dan dan Very Very From Now. ya Very Very From Now itu Very Very ediknya Fix. Fix kan kayak Fix itu jellyfish ya. Yes. Jadi kan Fix itu lagi hiatus karena banyak yang hamil. Jadi baru debutin nih boy group baru Very Very. Gue suka lagu ini tuh mengingatkan gue. Very Itu No. Very Very judulnya From Now itu kayak lagu NSYNC, kayak lagu Backstreet Boys, Ron. Lagunya 90s. Really? Ya, lagunya 90s. Oh, I will 90s try. banget. I will Ya, try. kayaknya sih lo Ngomong-ngomong bisa barusan suka. gue very katanya IOI mau comeback tuh. Oh, gosipnya reuni comeback Oh my tanpa God. Somi, Ron. Iya kan Somi mau debut solo yang ditunda itu. Iya, kasihan Gimana ya sih? Allah. Ya udahlah ya. semoga. Tapi katanya rencananya cuma 6 bulan, reuni 6 bulan tanpa Ya, Somi. Lumayan sama sih konser menurut juga. gue 6 bulan itu akan penjualannya nauzubillah min zalik Ya tuh banyak pasti yang kangen, banyak yang rindu sama IOI. tapi clash nggak sih nanti sama IZ*ONE menurut lo? Pasti sih. Karena kayaknya sih fans IZ*ONE itu Tapi juga pasti kayaknya IOI ini basian dari banyak IOI. ditungguin juga karena banyak yang kangen sih. Lebih tepatnya yang mirisnya IOI udah mau comeback sebelum Pristin. Itu sih yang gue gak habis pikir. Ya sudahlah, Pristin kita serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala aja. Dan tadi Dita udah ngerekomendasikan lagu Twice yang Fancy dan Very Very yang Very. From Now. Kalau gue pengen merekomendasikan lagu debutnya Newes yang Face. Enggak, yang baru, yang Nggak, bad. yang Face karena Yang bad. lagu ini baru iya, aja 100 juta views setelah lebih dari berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun mereka debut? Iya. 7 tahun ya. Monster X belum ada loh. Itu di awal-awal gue Curcol. di awal-awal gue suka banget Newes gara-gara lagu ini karena mereka memberikan pesan sosial dalam lagunya. Oh, Jauh sebelum BTS memberikan pesan sosial sebenarnya Newes ada itu juga BIP dulu, Newes BIP barengan ya? barengan. Oh, iya. Nues juga udah memberikan pesan sosial di lagunya. anti-bullying. Ini tentang anti-bullying dan juga tentang social media bullying, cyberbullying, itu keren banget sih. Dan gue pernah review lagu ini di blog gue di Kosaki Bau dan Saat itu mereka masih nunggu ya? Masih nunggu banget. Masih mirip Indah Dewi Pertiwi. Nggak paham lagi dah. Oh, Sudah Ren yang lama banci itu ya? Jahat ya kamu, enak aja. Kan gue mengikuti stereotip orang-orang kebanyakan. Mereka kalau lihat Ren gimana ya, Ron? Nggak tahu. Kelojotan kan? Mungkin Langsung kalau jadi- mereka ngelihat sekarang pasti kaget semua orang. Tapi kenapa muka lo bersedih, Ron? Enggak sih, nggak sedih sebenarnya. Win-win apa kabar, Ron? Win-win. Iya, Win-Win apa kabar, Ron? Win-Win lagi di China sama Wavy. Oh, dia udah NCT 127. Sebel banget gue sama Insidious ini. Udah gak usah dibahas lah. Bye. Kenapa? Pokoknya harus bahas episode depan nih. Kenapa lo? Kenapa? Gak suka NCT kebanyakan di Amerika. SM gak adil sama fans di Asia. Bye SM. Ini stereotip ini. Ini Anyong, stereotip. anyong, anyong.